mudah didoktrin. Biasanya pertanyaan ini itu dibuka untuk mengetahui kira-kira Anda ini bisa direkrut atau tidak. Kemudian pengetahuan Anda ini dalam atau tidak. Rata-rata kalau kita ditanya seperti itu, kita itu ya mungkin ada ya, tidak semua sih. Ada beberapa yang menjawab langsung, ya saya Al-Quran dong, saya Bible dong, saya yang lainnya lagi. Nah ini Anda mudah berarti untuk menjadi teroris. Ingat kemarin ada penangkapan teroris bagi ASN di lingkungan Kementerian Agama. Jadi ini menyedihkan sekali, ya kan? Tahu dari mana itu yang ditangkap? Dari Aceh, Pak. Ya, nah itu dari Aceh. Itu Ali Imran sudah mengingatkan, kalau diberi pertanyaan begitu, kemudian Anda langsung menjawab Al-Quran, ya, maka Anda akan mudah didoktrin. Pengetahuan Anda itu masih kurang dalam. Karena empat konsensus ini itu tidak bertentangan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Tidak bertentangan. Semua nilainya itu bagus. Nah, ini ya. Nah, kita itu perlu memahami, kok Pancasila sih gitu. Ya, karena kita memang dengan negara yang begitu bermacam-macam rupa, ya, perbedaan, pulau, kemudian ras, ya, kemudian agama, bahasa, itu ya hingga saat ini yang paling tepat ideologi kita adalah Pancasila. Buktinya hingga saat ini Indonesia masih utuh. Yang mirip dengan Indonesia itu Yugoslavia itu mirip, tapi udah bubar. Di sana agamanya bermacam-macam, sukunya bermacam-macam. Di Soviet bahasanya bermacam-macam, ya. Nah, kita jauh lebih parah lagi. Kenapa? Karena kita berpulau-pulau. 17.000 sukunya aja banyak sekali. Ada Madura, ada Jawa, ada eh, Betawi, ya kan? Chinese, Arab, wah jadi satu di Indonesia banyak. Sukunya banyak sekali ya. Oleh karena itu, ini hingga saat ini Pancasila adalah yang tepat buat Indonesia. Di Timur Tengah ribut terus. Ya memang belum tentu cocok kalau dipakai Pancasila. Tapi untuk Indonesia ini sudah tepat. Makanya kita jangan sampai ya ada keinginan untuk merubahnya. Gitu ya. Ini penting banget buat Anda. Jadi tidak bertentangan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan begitu ya pertanyaannya yang keliru. Ya. Kemudian di dalam konsensus ini Pancasila ada nilainya, Bangka ada nilainya, NKRI juga ada nilainya. Nilai-nilai ini juga tidak bertentangan, ya. Itu penting banget. Jadi teman-teman perlu waspada agar jangan sampai Anda tergelincir. Dan juga ya teman-teman sekalian, Anda kan sudah ASN, mau ASN lah. Anda itu sudah terikat di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Jadi Anda jangan sampai merasa Anda itu sudah bebas merdeka ya seperti warga lain. Oh tidak, Anda ASN. Anda ngomong A, ngomong B, itu akan didengar sama masyarakat. Itu. Anda sudah terikat. Anda harus patuh melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Iya, betul. Memang begitu di Undang-Undang ASN nomor 20.
Di Undang-Undang ASN nomor 5 2014 juga seperti itu. Jadi tidak ada lagi Anda misalkan, wah ini Pak Presiden nggak benar ini, mengeluarkan ini, mengeluarkan itu. Anda nggak bisa itu. Bisa. Apalagi Presiden sebagai pembina tertinggi di ASN. Gitu. Jadi Anda ya kalau memang niat jadi ASN ya sudah. Ikuti saja ya sesuai dengan Undang-Undang ASN. Oke. Kemudian ada indikator pada nilai-nilai bela negara, cinta tanah air ada indikatornya, sadar berbangsa dan bernegara ada indikatornya, kemudian setia kepada Pancasila ada indikatornya, rela berkorban juga ada indikatornya. Ini kurang lebih ya. Jadi eh, nilai-nilai bela negara ada 5 dan setiap nilai bela negara ada indikatornya. Ini contohnya ya, cinta tanah air, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nah ini Mas Sidki, pecinya merek apa nih Mas Sidki? Mas Imaro Sidki. Bijinya merek Wadimor, Pak. Wadimor itu Pekalongan ya? Ya, yang jelas Wadimor itu kayaknya nasional made in Indonesia itu. Pekalongan loh sana. Ya, jadi di sini ada tuh bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kayak saya sepatunya tuh asli ya, merek asli dari Tegal. Karena saya dari Tegal tuh. Oke, ini ya mungkin nanti kita bahas lagi di wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara. Oh ya, sekarang itu kan banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa eh, menurunkan nilai persatuan ya bahkan bisa memecah ya nilai kesatuan dan persatuan. Salah satunya ini masalah agama ini penting banget. Ini sekarang lagi rame ya. Di sini melarang pendirian rumah ibadah. Maka di sana pun akan melarang pendirian rumah ibadah. Di sini membubarkan eh, apa, ritual ibadah. Ya di sana nanti akan ada pembubaran ritual ibadah. Jadi kita jangan sampai menjadi provokator atau pelaku di antara itu. Ya, Anda harus mulai memahami literasi perundangan, ya, pasal 29 bahwa memang kita betul beribadah, ya, memeluk agama, beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, tapi jangan lupa bahwa di 29C ayat 2 itu ada batasan-batasan. Maka kita tidak boleh sembarangan lagi. Dan kemudian ada literatur-literatur lain ya yang dikeluarkan oleh baik itu kementerian, peraturan pemerintah maupun perpres ya. Oleh karenanya ya kita jangan sembarangan lah itu. Yang non muslim ibadah ya bersilahkan asal tidak mengganggu ketertiban umum. Yang muslim ibadah ya dipersilahkan asal tidak mengganggu ketertiban umum. Penggunaan speaker yang berlebihan itu ya tidak diperkenankan. Sudah ada aturannya ya. Gimana, Mas? Sekarang sound horeg, Pak. Kalau di Jawa Soundhoreg ya di Jawa Timur ya itu intinya pada soundnya itu ya mau soundhoreg mau itu ya kemarin itu ada perdebatan bagaimana dengan ritual keagamaan yang menggunakan speaker sama sebenarnya yang speaker itu juga sudah diatur melalui SE nomor 5 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama
Dan itu sudah berdasarkan dalil hadis yang kuat, sahih. Ya, coba Anda membaca Al-Quran melalui speaker dari jam 7 pagi karena 30 juz. Boleh nggak tuh? Ayo, boleh nggak Mas? Ya, kalau ada yang sakit atau apa itu namanya mengganggu Pak. Walaupun namanya ibadah, tapi kan ibadah itu juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kenyamanan dan ketentraman sama. Ya, makanya memang kita harus, kita kan di Kementerian Agama nih. Saya jenengan itu mungkin bukan dari latar belakang agama. Tapi kalau sudah di Kementerian Agama, itu ya nanti akan ditanya, bahkan diminta untuk menjadi pendoa, mengimami, ya. Termasuk ya mungkin kita akan disuruh mengisi pengajian. Itu yang saya alami ya. Nah, berkaitan dengan seperti itu tadi, maka kita harus lebih apa ya, mengayakan, ya, memperkaya diri dengan literatur-literatur keagamaan. Ya, kalau alasannya kayak gitu nanti saya sedang syiar. Tapi kalau Anda misalkan ini loh dalilnya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya kan? Coba Anda nanti akan, lah itu kan artinya berarti kalau dibacakan Quran, fastami'u, ya kan? Fastami'u lahu wa ansitu. Kan fil amar, ya kan? Itu kan fil amar semua itu. Dan itu langsung dari Allah. La'allakum turhamun. Tapi apa benar begitu terjemahannya? Coba kalau Anda pakai speaker, kira-kira yang BAB tetap BAB enggak? Yang nonton TV tetap nonton TV enggak? Yang ngerumpi tetap ngerumpi enggak? Jadi tidak fastami olahu kan? Dan tidak wans itu kan? Kira-kira padahal itu perintah Tuhan. Nah, jadi kuri al-Qur'anunya itu, wa idza kuri al-Qur'anunya itu, berarti akhirnya jadi nilainya rendah oleh yang membaca. Karena dia oleh panitianya, karena dia tidak tahu tempatnya, tidak tahu waktunya, dan alatnya pun sembarangan. Nek, coba ahli tafsir yang sekarang ini itu mengingatkan, jangan pakai speaker. Seperti Gus Bah itu mengingatkan, jangan pakai speaker. Karena kalau pakai speaker, ya itu tadi, justru menurunkan nilai Al-Quran itu. Karena orang, ini perintah Tuhan loh. Kalau perintah itu biasanya ada konsekuensinya, ya kan? Masa orang disuruh pastamiu kan berarti mendengarkan. Wa'ans itu memperhatikan bahkan itu menghayati ya. Tapi kalau Anda lagi nonton TV, ya kita nonton bal-balan, ngapain? Speaker-speaker aja itu. Berarti itu mengurangi nilainya. Ya kita sendiri yang keliru karena tafsirnya Anda letterlek saja. Itu. Dan di samping itu betul tadi sama masnya. Nah, mengganggu. Jadi kita harus banyak literatur ya. Jangan sampai kita itu beribadah kok sampai mengganggu loh. Itu nggak boleh sama Nabi. Ya kan? Yang, kalau ada yang Kristen kemarin ada itu. Bahwa Kristen pun ada ajaran kasih. Ya. Ajaran kasih itu yang agama Kristen kemarin juga dijelaskan. Bahwa ketika mereka beribadah pun tidak boleh sampai menjadi batu sandungan orang lain. Di Islam pun sama. Ya. Bahkan untuk diri saya sendiri pun tidak boleh. Fa innaka li'ainika alaika haqqo. Tuh hadisnya sahih, ya kan? Nah, kitanya kadang literaturnya cuma apa ya?
cuma siar tok, udah dakwah ya kan, pahala dakwah itu ini ya kan, sampaikanlah meskipun satu ayat, nah itu ya cuma itu tahunya, yang lain nggak tahu ya, itu ya. Jadi kita harus mulai tahu literatur-literatur meskipun ada guru olahraga. Saya kan guru bahasa Inggris misalnya ya, ya sedikit banyak harus tahu itu. Maka nilai kesatuan, persatuan itu jangan sampai gara-gara kita memaksakan kehendak, akhirnya seperti sekarang. Di Papua sekarang ini ada penolakan orang-orang Jawa yang transmigrasi ke sana. Kan kasihan, sedih sekali. Hanya gara-gara kita juga menolak, ya ada yang menolak ya, ada yang menolak eh, rumah ibadah mereka di sini, peribadatan mereka. Ya, jadinya ramai kayak gini, repot. Maka Anda pun harus tahu. Jadi harus memahami, oh ada Ustadz bilang begini, ya Anda harus kaji dulu. Jangan Anda telan mentah-mentah. Anda harus kaji dengan baik ya. Anda harus mengkaji secara holistik. Kalau Anda tahu teori analisis iceberg, ya gunakan teori analisis iceberg. Oh, dalil ini tuh asbabun nuzulnya seperti apa? Oh, dampaknya seperti apa? Gitu. Apakah ada dalil lain yang apa bukan bertentangan ya, tapi ada keterkaitan baik itu dari bela negara ya. Sekarang yang guru maupun penghulu yang tak minta buat 5 isu. Coba siapa? Jatahnya siapa nih? Ayo, Ya Pak, Kapil. Nah, silakan, Mas. Ya, silakan coba. walaupun saya bukan guru Pak, tapi ikut kelompoknya guru. Ya, nggak apa-apa, tapi isunya kan sesuai dengan jenengan. Ya, ini sudah saya setting. Ya oke, stop. Ini ya. Yang pertama literasi digital, Hmm. kenakalan remaja, pendidikan karakter, korupsi, sama digitalitas. Oke, baik, baik, Mas. Jenengan apa? Penghulu atau penyuluh atau dosen? Dosen Pak, Dosen. Dosen di mana? Win Pekalongan, Win Panggang Pekalongan. kan Mengampu apa? Di fakultas apa? Atau Fakultas mengampu Syariah, apa? Eh? Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Oke, baik. Jadi gini ya. Ini akan disesuaikan isu itu dengan tupoksi Anda. Anda Oke. guru, Anda dosen, Anda penghulu, penyuluh, itu harus sesuai. Nah, isu itu biasanya diawali dengan kata negatif, kemudian diberi fokus. Misalkan, ya kan, dosen Anda melihat kok kurang optimal yaitu apa penggunaan laboratorium, maka Anda bisa. Oh, kurang optimalnya penggunaan laboratorium syariah, ya, misalnya gitu ya, atau laboratorium pidana karena hukum ya, pidana atau perdata di Fakultas Syariah itu. Jadi itu ya, oke, itu saya kasih contoh satu ya. Jadi kurang optimalnya penggunaan laboratorium, ya, laboratorium tentang apa? Misalnya pidana boleh, perdata boleh, atau mungkin yang lainnya, ya, pada Fakultas Syariah UIN Pekalongan, misalnya gitu. Atau yang jenengan karena dosen, Anda misalkan melihat ini sepertinya kok mahasiswa ini kurang tertarik ya, kalau diajarkan. Maka bukan mahasiswanya yang Anda salahkan. Misalnya lemahnya, wah, ya itu tuh
isu betul, tapi itu hanya dampak saja. Tapi mungkinan, misalnya begini, kurangnya ya variasi metode, misalnya begitu ya, tidak adanya model-model pembelajaran, misalnya begitu. Itu berlaku juga untuk guru, ya. Kalau guru ya berarti eh, dicari yang berkaitan dengan isu yang berkaitan dengan guru. Kemudian kalau penghulu gimana? Sama, dicari yang berkaitan dengan penghulu, termasuk penyuluh. Ini terima kasih sudah dibantu sama teman Pak Muhammad, ini Pak Ahmad Ahmad, Pak Muhammad Ahmad ya Mas ya. Ahsani. Namanya Muhammad Ahsan ya. Ini Pak Ahsani udah dibantu, tinggal diperbaiki. Nah, sekarang Anda nanti dapat tugas itu. Tugasnya apa? Yaitu tugasnya Anda pribadi sudah disiapkan di BLC dan sudah ada LK-nya. Anda bikin 5 isu tadi, fokus, didahului dengan kata negatif, kemudian lokus. Kemudian di APKL. APKL itu apa? Dianalisis. A-nya aktual, P-nya problematik, K-nya kekhalayakan, L-nya layak. Kemudian dinilai. Itu di situ sudah ada petunjuknya itu di LK. Anda tinggal buka agenda satu ya, tugas individu, nanti sudah ada LK-nya, dipelajari LK-nya. Habis di APKL, ad- ranking 3 diambil, kita USG. Apa USG itu? Urgensi, seriousness, dan growth. Maka diambil satu, ya, diambil satu yaitu disebut core issue. Ya, setelah di core issue kita gunakan fishbone gitu. Nah, setelah di fishbone Anda nanti ketahuan tuh penyebab-penyebabnya apa, maka Anda akan melaksanakan kegiatan. Nah, di situ juga Anda tahapan kegiatannya sudah ada di apa? Sudah ada di LK-nya ya. Yang terakhir itu implementasi bela negara. Tinggal ambil satu indikator dari nilai bela negara tadi, ya, kemudian Anda implementasinya seperti apa. Itu tugas individu dan tugas kelompok. Ya, nanti masing-masing kelompok nih, kelompok 3 dan 4 bisa berdiskusi untuk tugas kelompok. Tugas kelompoknya juga sudah ada LK-nya, tinggal di-download dan dibaca. Yang pertama, setiap orang bikin video visualisasi kebangsaan. Kalau kelompok 3, kelompok 4 bersama teman-temannya dijadikan satu. Ya, juga kelompok 3 juga silakan sama kelompoknya dijadikan satu. Yang kelompok 4 juga sama, dipimpin sama ketuanya masing-masing boleh. Kemudian bikin yel-yel. Kemudian bikin skenario ya role play. Silahkan terakhir ya tugas-tugasnya dikumpulkan terakhir hari Kamis. Hari Kamis kita ketemu lagi dan kita akan membahas eh, tugas individu sama tugas kelompok. Jadi hari Kamis sudah jadi dan siap dipresentasikan. Begitu ya. Baik, teman-teman, itu tugas yang harus dikerjakan oleh jenengan. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa dicek di BLC ya, bagaimana tugasnya, seperti apa instruksinya, dipahami betul. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata maupun perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsul Farad yang sudah memberikan pencerahan kepada adik-adik PNS kelompok 3 dan 4.
Monggo kami persilakan Pak Samsul Farat untuk kemudian Bapak Ibu peserta eh, setelah ini mau istirahat. Nggak ada Mau. jadwal lagi Pak ya? Ya, jadwalnya nanti berarti tugas individu ya. Ya, betul. Ya, Siapa? sesuai Udah nggak ada Zoom lagi ya Bapak berarti? ya. Kemudian besok hari ketiga itu kan di situ sinkronosnya 2 JP ya. Kosong ya? Kosong, Pak. Ya, berarti besok tidak ada apel begitu. Yang hari Kamis itu ada 3 JP sinkronus, berarti kalau sinkronus itu Zoom ya, ada Zoom. Kalau yang asinkronus itu tugas mandiri, berarti tidak ada apel, gitu Ki. Barangkali ada yang belum Apelnya ini, paham, sinkronus apelnya dan ini apa ya? Hanya menunggu jadwal yang kalau ada sinkronus saja. iya betul. Kalau Oke, Pak. asinkronus berarti tugas individu, sesuai tugas-tugas yang diberikan oleh para narasumber. Kemudian kemarin kami sampaikan tugas ditanyakan langsung ke narasumber, nanti diuploadnya di mana, kemudian batas waktunya sampai kapan, begitu ya. Ya, itu langsung ditanyakan ke narasumber. Kemudian eh, untuk hari besok Rabu, sinkronusnya kosong, artinya tidak ada Zoom. Kemudian di hari Kamis itu ada Zoom. Petugas nanti dipersiapkan, petugas pelapor, doa, kemudian nanti eh, kan itu dibikin kelompok lagi. Jadi harus ada yang merekod, petugas yang merekod akan satu siapa, kelompok satu siapa, dua siapa, disusun seperti tadi ya. Oke, itu bisa disampaikan ke kelompok 1 dan 2. Nah, kelompok 1 dan 2 kami belum sempat menginformasikan seperti ini. Kata nggih, Pak Ahsanul bisa Ya, Pak. dipahami nggih? Ini Oke. Demikian Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan? mungkin sudah cukup, Pak. Oke, cukup. Bapak Ibu, eh, kita tutup sesi pada siang hari ini. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oh.